Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk video part yang keempat untuk bab 1 ini ya. Tadi di video yang ketiga kita sampai ke yang nomor 2 ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, kita masuk di karakteristik ini ya, pemimpin menurut siapa tadi? Hisam Yahya Al-Talib ya. Yang ketiga adalah berpegang pada syariah dan akhlak mulia. Pemimpin terikat dengan peraturan syariah dan hanya boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmatnya orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Berpegang pada syariat dan akhlak mulia, jelas. Nggak boleh nipu, nggak boleh bohong, dan sebagainya. Pokoknya akhlak mulia, semuanya akhlak mulia yang baik-baik, itu harus tercermin dari karakteristik pemimpin dalam bank syariah. Oke. Yang keempat, pengemban amanat. Nah, pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin supaya melaksanakan tugasnya. Lanjut ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasul-Nya, dan berkhianat atas amanah yang diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal tersebut dilarang." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah semua urusan kembali. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang ada ayat-ayat Qurannya bagus banget, pas banget ya. Bagaimana pemimpin yang baik, apalagi memimpin bank syariah gitu ya. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam kepemimpinan Islami, yaitu musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Adapun prinsip yang paling utama bagi seorang pemimpin menurut Islam adalah sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Nah, ini ayat-ayatnya yang menarik di sini ada kata musyawarah ya teman-teman. Musyawarah. Nah, di sini artinya berarti kita tidak sesuka hati memutuskan apa gitu, enggak ya. Tapi dalam pemimpin bank syariah ini pemimpinnya harus menanyakan kepada anak buahnya ini baiknya gimana gitu. Jadi dirapatkan dulu gitu loh. Ya, bagusnya seperti apa begitu. Jadi makanya di paragraf yang selanjutnya itu kan seorang pemimpin tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga berpikir dan bertanggung jawab terhadap semua orang yang ada di bawah naungannya. Karena dalam Islam, sesama manusia pada hakikatnya adalah bersaudara, dan saudara itu adalah keluarga. Dengan demikian, baik dan buruknya suatu umat manusia adalah tergantung pada pemimpinnya yang juga memiliki peran orang lain, amanah, jujur, transparan, cerdas, dan konsisten dengan menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir dan konsisten dengan menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan berpikir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Oke, jelas ya. Pemimpin itu harus tidak boleh berpikir untuk dirinya sendiri. Misalnya gini ya, pemimpin kan banyak nih, apalagi bank syariah. Ini masalah fraud ya, atau kecurangan ya. Duitnya banyak masuk, kemudian si pemimpinnya bohong, duitnya nggak masuk di dia, atau dia memilih UMKM yang sebenarnya nggak layak, tapi dia usahakan untuk layak sehingga nanti dia dapat persenan atau dapat ini ya, kecipratan dari funding atau financing ya maksudnya ya. Jadi uangnya ada, kemudian dibawa dia,
dia kasihkan ke konsumen A, B, C, padahal dia tanpa milih, tanpa gimana, pokoknya dikasihkan, kemudian si pemimpinnya dapat persenan berapa gitu ya dari pembiayaan tersebut. Nah, itu sungguh sangat disayangkan, dan jangan sampai bank syariah tuh dapat pemimpin yang seperti itu gitu loh. Karena di sini yang penting pemimpin itu tidak hanya bagi untuk dirinya sendiri gitu, untuk semuanya, semua orang yang ada di dalam organisasi itu jadi bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu dengan dia berada di dalam bank syariah tersebut gitu. Kalau kita lihat sebenarnya pemimpin-pemimpin ini juga secara umum ya hampir sama ya, maunya yang baik, yang akhlak mulia, yang berpikir baik gitu ya. Tapi sebenarnya yang ya itu yang awalnya sih sebenarnya itu ya. Tapi kadang orang melihatnya skillnya ya, akhlaknya di nomor 2 kan biasanya gitu. Kalau di bank syariah menurut saya lebih baik yang akhlak dulu yang didahulukan gitu. Nanti yang ngikuti adalah skillnya. Karena kalau akhlaknya sudah bagus, sebenarnya kalau dia skillnya biasa saja, mungkin dia akan menanyakan kepada pegawai yang lebih kompeten, atau menanyakan kepada orang-orang marketing atau apa ya, mungkin lebih kompeten dalam memilih nasabah yang baik. Jadi ya tetap akhlak mulia nomor 1 ya, ini kan bank syariah soalnya, bukan konvensional gitu. Mungkin bagaimana dia bisa mengelola banknya lebih baik biar lebih mendapatkan laba dan juga terkelola dengan baik tanpa ada fraud atau kecurangan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus saya mau pesan juga untuk di bagian kepemimpinan ini, memang kalau untuk manajer lebih kepada tujuan ya, dia ada tujuannya. Kalau kepemimpinan itu lebih umum, siapapun bisa jadi pemimpin, tapi belum tentu jadi manajer ya. Jadi ingat kata-kata saya ya, semua orang itu pasti bisa jadi pemimpin, paling enggak pemimpin dirinya sendiri. Tapi belum tentu dia jadi manajer, karena kalau manajer itu dia membawahi banyak orang yang akan menuju ke satu tujuan yang sama gitu. Oke. Saya rasa cukup ya untuk part yang keempat ini ya. Nah, kita banyak ngomongin pemimpin di sini ya. Nah, sebenarnya kalau menurut teman-teman, ini pertanyaan untuk keaktifan ya. Jadi nanti silakan tulis di komentar, kemudian nanti screenshot jawabannya dan simpan dulu, jangan dikirim ke saya dulu. Nanti saya akan umumkan baiknya dikirim kemana gitu. Yang pertama adalah teman-teman, menurut teman-teman ya, ada nggak sih satu contoh siapapun pemimpinnya, baik itu bank syariah atau yang siapapun yang menjadi idola teman-teman dalam memimpin? Ya sebutkan, kemudian alasannya kenapa kok memilih beliau dalam kepemimpinannya, dan apa hikmah yang bisa teman-teman dapatkan dari kepemimpinan dia. Oke, itu untuk pertanyaan keaktifan. Nah sekarang yang kodenya untuk part 4 ini berarti kita masuk ke digit yang keempat ya. Password digit keempat untuk kelompok 1 adalah 2. Password digit keempat untuk kelompok 2 adalah 3. Password digit ke-2 untuk kelompok 3 adalah 7. Password digit ke berapa? 4 ya. Password digit keempat untuk kelompok 4 adalah 7. Password digit keempat untuk kelompok 5 adalah 3. Password digit keempat untuk kelompok 6 adalah 2. Password digit keempat untuk kelompok 7 adalah 5. Password digit keempat untuk kelompok 8 adalah 7. Ya, nanti teman-teman bisa dicari lagi tadi saya ngomong apa tentang passwordnya. Jangan lupa passwordnya dikumpulkan dari kelima part ini. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Ada satu angka ini dikumpulkan jadi satu, nanti kirim ke saya. Kirimnya tunggu saya dulu ngumuminnya gimana nanti. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di part terakhir yaitu part 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.